Pada dasarnya, beton itu bersifat getas. Tegangan seperti benturan, kelelahan, dan pembebanan menyebabkan retak dan berujung pada kegagalan struktur. Penambahan tulangan pada beton membantu menyerap tegangan ini dan membatasi terjadinya keretakan, serta menambah kapasitas menahan beban dan juga sifat elastis pada struktur beton. Ada beberapa cara memperkuat beton. Kita semua pernah mendengar tentang besi dan wire mesh. Tapi tahukah kamu serat baja sama kuatnya dan bisa digunakan untuk memperkuat beton? Sejak diperkenalkan lebih dari 40 tahun lalu, serat baja telah membuktikan keunggulannya dalam struktur dan aplikasi yang paling banyak permintaannya. Perbedaan utama antara serat baja dan penulangan lain adalah serat baja merupakan bagian dari beton itu sendiri dan membuat beton menjadi material yang komposit. Alih-alih memberikan perkuatan pada lokasi tertentu, serat baja membentuk suatu jaringan yang memperkuat keseluruhan struktur beton, meningkatkan elastisitas dari beton itu sendiri. Jadi, bagaimana hal ini diimplementasikan ke dalam struktur beton? Ambil struktur beton secara acak. Ketika beton diberikan beban, tegangan tarik dan tegangan tekan akan terbentuk. Seiring berjalannya waktu, akan muncul retak kecil pada tempat di mana mencapai tegangan maksimal. Serat baja bereaksi di dalam beton, menyerap tegangan terik di titik manapun dan di arah manapun. Hasilnya, serat baja mengatasi retak lebih cepat daripada perkuatan tradisional. Begitu terjadi keretakan, bagian ujung dari serat baja akan menjangkar dengan sangat baik pada setiap sisi yang mengalami keretakan dan berfungsi untuk menjembatani tegangan. Ketika mencapai tegangan maksimum dengan beton, penarikan serat baja akan mencapai titik maksimal dan serat baja akan mengalami pull out. Hal ini membuat serat baja berikutnya akan mengambil alih menahan tegangan tarik tersebut dan mencegah keretakan menjadi lebih lebar. Perbedaan pembebanan membutuhkan serat baja yang berbeda pula. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan desain, Bekaert menawarkan 3 tipe serat baja: Dramix 3D, 4D, dan 5D. Setiap tipe memiliki perbedaan pada bagian ujung atau penjangkaran, kuat tarik, dan elastisitas. Oleh karena itu, serat baja memiliki sifat yang berbeda sewaktu mengalami tegangan. Mari kita lihat lebih dekat. Yang pertama adalah Dramix 3D. Ketika terjadi keretakan, bagian ujung dari Dramix 3D menjangkar dalam beton. Seiring tegangan meningkat, bagian ujung secara perlahan berubah bentuk. Ketika serat baja kehilangan daya rekatnya dengan beton, maka tegangan tarik berlaku maksimal dan terjadi pull out. Dramix 4D memiliki proses yang sama, namun dengan penjangkaran yang lebih baik dan memiliki kuat tarik yang lebih tinggi, berkisar 1650 Newton per milimeter kuadrat atau lebih. Dramix 5D memiliki sifat yang berbeda, di mana bagian penjangkaran tidak pernah berubah bentuk atau mengalami pull out. Ketika tegangan meningkat, secara perlahan serat baja akan memanjang sampai mencapai kekuatan maksimum. Dengan kuat tarik 2300 Newton per milimeter kuadrat dan 6% elongasi, struktur beton yang diperkuat dengan Dramix 5D dapat menahan tegangan lentur yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan sifat-sifat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa serat baja Dramix meningkatkan kapasitas menahan beban dari struktur beton secara efektif. Dramix bisa digunakan hampir di semua struktur beton dengan atau tanpa perkuatan tambahan, di mana elastisitas dari struktur beton bergantung pada rasio panjang atau diameter dari serat baja dan jumlah serat baja yang digunakan per meter kubik. Sangat penting untuk memiliki overlap antar serat baja yang satu dengan yang lain, di mana akan membuat satu jaringan menerus di dalam campuran beton. Apakah Anda membutuhkan bantuan untuk menemukan tipe serat baja dan dosis yang tepat? Bekaert dengan senang hati menyediakan petunjuk dari ahli untuk setiap proses proyek Anda, mulai dari desain sampai pelaksanaan. Kunjungi www.bekaert.com/dramix untuk info lebih lanjut.